Aib orang lain kasih terang gitu. Klik ini. maka akan diberi dia Islah akan kebagusan di ulubi nasihi dengan aib-aib Komentar apa dan barang siapa mengenai dia apa jatuh sak jatuh sak jatuh akan mengoreksi Kaifiatillahi. Cara sholat Cara sholat. Tingkah. Contoh tadi mah. Tingkah. akan mengoreksi Tingkah. apa tingkah Cara atau tingkah. Caranya Allah. cara Allah. Iya bener tadi ada di sholat katanya itu contoh. Albaro Al-Barata. Menipah Albaro ata bebas daripada Sikap. munafik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul salisata. Qala Umaru, Allah telah berkata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, man taroka barang siapa budula meninggalkan kalami berlebih-lebihan bicara, Kalami berbicara. kalami berbicara, Ujula itu berlebihan. muni'a hikmata, maka ia diberikan hikmah. Wa man taroka barang siapa meninggalkan ia budula akan berlebih-lebihan, nazori akan memandang, muniha hasu'a khusu'a qalbi, maka diberikan ia kehusuan hati. Wa man taroka barang siapa meninggalkan ia kudula meninggalkan to'a kudula to'ami meninggalkan berlebih-lebihan makan, muniha lajatal ibadati, maka ia diberikan kelezatan ibadah. Wa man taroka barang siapa meninggalkan ia pudula berlebih-lebihan, pudula dohiki berlebih-lebihan tertawa, muniha maka ia akan al haibata akan diberikan ia wibawa. Wa man taroka barang siapa meninggalkan ia al mijaha bergurau, berlebihan bergurau, muniha maka ia al bahaa mendapatkan diberikan wibawa. Wa man taroka barang siapa hubud dunia berlebih-lebih meninggalkan, barang siapa yang meninggalkan hubud dunia cinta dunia, muniha maka diberikan ia hubal akhirah cinta akhirat. Wa man taroka barang siapa yang meninggalkan ia al istighala
akan sibuk aib biuyubi bigoirihi, sibuk dengan aib orang lain, muniha maka ia al islaha biuyubi nafsihi, maka diberikan ia kebagusan aib dirinya. Wa man taroka, barang siapa meninggalkan tajasusa, mengoreksi fi kaifiyatillahi ta'ala, cara Allah ta'ala, muniha maka diberikan ia al baro'ata minan nifaqi, akan diberikan ia bebas daripada munafik. Wallahu a'lam bishawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu salisatu, bermula ini atau bermula maqalah yang ketiga dari bab yang ke-8 nasihat. Qala Umaru radhiyallahu anhu, telah berkata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, ini bagi orang termasuk khalifah yang kedua, ya, termasuk orang yang warok, ya, walaupun juga khalifah warok. Dan ini adalah perkataan yang sudah dirasakan olehnya. Dan ini perkataan pribadi dia. Dalam arti dia sudah zauk, sudah merasakan daripada yang kenikmatan itu. Sudah merasakan lezatnya seperti itu. Nggak mungkin dia katakan kalau belum merasakan bagaimana lezatnya yang 8 ini. Nah, ulama, ya, wali pasti seperti itu. Jadi mengatakan apa-apa yang keluar dari mulut itu sudah dirasakan olehnya, kelezatannya, kenikmatannya. Nggak mungkin dia berani mengatakan semacam ini kalau dia juga sudah belum merasakan lezatnya seperti lezat daripada 8 perkara ini. Ya. Nggak kerasa sama dia. Karena beliau adalah bagian daripada orang yang warok juga, waroi. Ya. Kita mau waroi, dia mau waroi. Kalau waroi kan di belakang. Kalau waroi, ya waro apik. Kalau kita baru warok di belakang. Mana di antara perkataan beliau yang 8 perkara ini? Pertama, mantaraka fudural kalam munihal hikmah. Barang siapa yang meninggalkan ia akan berlebihan dalam berbicara, maka akan diberikan adalah hikmah. Hikmah ini bisa juga, mana hikmah itu banyak, ilmu manfaat itu termasuk hikmah, ya, keberkahan juga adalah hikmah, termasuk hikmah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmu tanpa dia belajar bisa mengeluarkan hikmah yang keluar dalam hatinya. Kata-kata model, kata-kata apa? Bijak. Gitu. Nah ini, ya, budulal kalam, banyak ngomong, ya, berlebih-lebihan dalam bicara. Karena orang ada macam-macam, ada yang ahli ngomong, ada yang tukang, ada yang banyak ngomong, ada yang tukang ngomong, ada lain, ada juga yang pintar ngomong. Gitu. Kalau orang ahli ngomong, jangan lagi dia ngomong banyak, ngomong dikit aja berharga. Itu ahli ngomong tuh, ya, diperhitungkan, dia ngomong sejam 2 jam diperhitungkan. Itu ahli ngomong. Dia nggak banyak ngomong tapi berharga omongannya. Jadi kalau dia ngomong aja dihitungin orang. Coba MJ itu dari rumah dihitung udah. Ahli ngomong biasanya. MJ dari rumah dihitung. Mau berangkat berapa ongkosnya, pulangnya, perginya, dia duduk situ berapa jam, itu diperhitungkan. Itu orang. Makanya jalannya adalah duit, orang gitu. Itu ahli ngomong baru jalan aja duit. Udah bicara, ahli bicara. Makanya ahli bicara nggak harus banyak ngomong, ya, sedikit aja ngomong harganya luar biasa. Itu ahli ngomong, ya.
ada yang banyak ngomong gitu ya. Nah kalau banyak ngomong ini yang bahaya. Nggak bahaya ngomongnya mah, ya, gitu. Kadang-kadang nggak menimbulkan dosa, tapi banyak ngomong bisa aja ngomong apa juga. Gitu. Pagi, sore, kadang-kadang dari pagi saya ngobrol, ada ngomongin, gitu ya. Gitu ya. Malam masih gitu-gitu juga. Pindah ke pos ronda, ngobrol lagi baik, gitu. Pindah ke musola, ngobrol lagi baik, ya. Pindah ke mana? Warung, ngobrol lagi baik. Itu ada ngomongin, nggak berhenti-berhenti. Gitu ya. Kalau kata ceramah itu bukan duit itu. Gitu ya. Agak diperhitungkan ya. Ngirim itu kayak sebanyak-banyaknya. Malah kadang-kadang bisa ngomong mulu. Gitu. Sampai diulang-ulang lagi. Iya. Kadang-kadang bisa ngomong ada ngomongin. Itu bahaya. Man kasuro kalamu kasuro khota'u. Barang saya banyak ngomongnya banyak salah. Salahnya. Man kasuro khota'u kasuro dunubu banyak salahnya masih banyak dosa. Biasanya begitu. Ada baik yang ngomongnya. Kadang-kadang apa? Omongannya kadang-kadang juga orang kesinggung. Mah ada ngomongin. Gitu ya. Ini itu disebutnya banyak ngomong. Bisa ngomong mana ngomong bisa deh. Mantur. Ya, mengelantur gak apa ngomongin. Ya, sampai ke langit-langit, ke aras-aras. Men gak ada manfaat dunia, gak ada manfaat akhirat. Men kadang-kadang bisa manfaat buat akhirat. Kadang-kadang gak ada manfaat pulang nih, dapat duit enggak, kadang-kadang harus ngobrol sono. Sampai dari pagi sampai asar ngobrol. Kali pulang ada ini kali bisnis kagak ada. Nggak ada manfaatnya buat dunia, nggak ada manfaatnya buat akhirat. Tetep ya ngerokok punya rokok ya. Padahal lu ngomongnya tapi kali ngomong. Dia ngomong dikit juga, bos luar biasa. Baru dulu aja rokok dan numbuk. Gitu, ahli ngomong. Dia ngomong dari pagi besar rokok minta. Kehabisan. Itu. Ngomong dong, Pak. Gitu. Jadi kayak gitu tuh. Itu banyak ngomong. Makanya ahli ngomong yang bagus mah. Bukan banyak. Ada yang tuh ngomong atau pinter ngomong, ada lagi. Ngomong sama lain, ngomong yang lain. Itu yang bahaya tuh. Kenapa Itu. Itu ya. Ada yang pinter ngomong atau pinter ngomong atau banyak apa? Tukang ngomong. Ada yang gitu. Ngomong sama lain. Ya, ngomongin orang mana-mana. Itu yang bahaya tuh. Ya, bahaya dunia juga, bahaya akhirat juga. Makanya orang namimah apa? Pinter ngomong kan? Namimah itu pinter ngomong. Bagaimana ngadu orang? Iya. Orang jadi berantem gara-gara dia ngomong. Kan pinter banget ngolahnya. Begini. Ngomong di sini begini, jadi berantem. Bahaya makanya. Bahaya dunia, bahaya akhirat. Bahkan di akhirat ini ditagih tuh. Ya, amal-amalnya habis dikeruk sama orang lain. Nggak punya apa-apa. Karena amal baik dia dilimpahkan kepada orang lain. Gitu. Kalau dia nggak punya amal, ya maka kejelekan orang lain akan dilimpahkan kepada dia. Ya, makanya itu orang termasuk orang yang bokek nanti di akhirat. Bangkrut, muflis. Ya. Ini tuh jadi yang paling bagus mana tuh? Pandai, ahli, ya, pandai dalam bicara, ahli dalam bicara itu yang mahal. Yang di ya ada di sini mantoroka ya udul al kalam munihal hikmah kata Nabi apa waruya annahu sallallahu alaihi wasallam la tadu salawatul iman qalbu mri'in hatta yatruka badal hadis khaufal kadibi tidak akan masuk manisnya iman qalba mri'in pada hati seseorang ya hatta yatruka ba'dal hadis sehingga dia meninggalkan sebagian dari perkataan khaufal kadibi. Kenapa ditinggalin? Takut bohong. Ya itu takut bohong doang. Gitu kan kadang-kadang kalau banyak omong cerita apa baik, padahal ceritanya nggak dalam bukunya, nggak dalam sejarahnya. Kadang-kadang apa yang diceritain? Ya belum. Gitu. Belum dengar cerita diceritain lagi, padahal mah cerita tuh dengar bohongnya nggak tahu gitu. Gitu. Ya. Kadang-kadang kejadian di sono dicerita begini, padahal dia juga belum lihat. Ya belum ngelihat begini katanya Lebihin. iya berlebih-lebihan namanya lebih-lebihin sama dia ya ngeliat juga belum ya tidak ada faktanya dia ngomong kadang-kadang beda sama yang dia ngomongin ya. Nah munihal hikmah akan diberikan hikmah. Arti hikmah tadi itu manisnya iman ya. Itu. Kenapa?
Wain karena sodikon walaupun dia benar tapi dijaga-jaga juga sama dia ngomongannya yang terlalu berlebihan. Bahkan wayatul ba'dal miro dan dia meninggalkan sebagian daripada miro itu apa? Berdebat. Ya, wain karena mengikon walaupun dia hak. Ya, kenapa? Kalau seandainya diterusin walaupun saya benar, ujung-ujung jadi berantem. Ujung-ujungnya dia bermusuhan. Maka dari baik dia menyerah walaupun dia dalam keadaan yang hak. Dia nyerah aja deh. Daripada nanti timbul apa? Malah berantem. Perselisihan gara-gara dia berdebat walaupun wain karena muhikon walaupun dia adalah golongan orang yang hak benar tapi dia tinggalin ngapa ya takut berdebat malah jadi bermusuhan. Satu, waman taraka fudulan nazari muniha usyu'al qalbi. Barang siapa yang meninggalkan fudulan nazari berlebihan dalam memandang muniha usyu'al qalbi, ini akan diberikan daripada kehusuan qalbi. Jadi pandangannya jaga, nggak kemana baik ke mata, ngayap baik matanya. Karena kita makanya kalau lagi sholat disuruh ngapa? Lihatin tempat sujud tuh, lagi sholat tuh, lihatin tempat. Jangan kemana baik mata tuh, berpikiran kemana baik. Kalau cicak lagi kawin, Lihatin. kalau lagi sholat nih, ada cicak lagi kawin, itu kan pikiran kita lain lagi. Gitu. Ya. Gara-gara itu apa? Ya, karena naik dikit deh dari tempat apa? Dari tempat sujud. Naik aja dikit. Iya. BHS. Gitu. BHS kan kain orang. Ini BHS mahal kan bilangnya. Itu hati kita gitu deh. Ini mang ini kayak ini mah. Atlas. Kayak gajah duduk. Ya gajah duduk. Kan gitu. Timur. Ya. Kata dikit pakai baju batik. Gitu. Batik kan kadang-kadang apa? Baju batik di sholat. Itu dicari pahala gurunya mana ya? Ikutin gara-gara banyak apa? Ya, dilarang mata. Disalakan. Itu. Latihnya merah lagi. Ya lu baca. Ada apa? Itu apa? Tinggal usul sholat ya. Gak usul. Itu makanya kalau sholat suruhnya apa? Lihatin tempat Sujud. Kalau merem, Hah? merem boleh. Boleh juga kalau husu. Matan merem, Ada meremolor. Saya ingat itu dia merem, nggak boleh pak. Iya. Makro apa? Makruh ya? Ada yang butuh makro. Usuk kalau merem mah. Kan nggak boleh. Ini bagaimana kayak ini bener nih ya, gitu ya. Bagi Allah Akbar kan itu ada ya tuh di samping kita tuh ada bocah, tapi bocah itu belum anjing mesti ya baru 6 tahun gitu ya. Iya. Kan bocah kan mau kanan kiri itu, nah tangan kita tuh Pegangin. supaya bocah diem gitu, tapi pakai teman nah. Tapi ini Sentil. teman saya buat kemarin gitu, Oh. gimana nih? Apa boleh itu gitu kan? Ngapain aja? Megangin tuh bocah. Dirangkul, lu bocah dirangkul. Kerangka. Begitu tahu apa nih? Ya, Pindah bocah. kita jadi mamu itu. Ini bocah di samping kita lagi waktu kayak ini. Gitu tangannya tuh. Begitu bocah diem gitu. Nggak boleh ya. Bergerak. Satu kalau tujuannya ini ya, bukan hal ini. Karena bocah mah dikit malah ntar apa sih aja malah begitu lagi. Karena belum ngerti walaupun di gimana juga. Iya saya baru lihat kemarin gitu di samping saya gitu. Dan kalau bocah mah. Di samping saya ada teman saya lagi sholat, bocah lagi tangannya begitu, kayak bocah diem gitu. Ya. Nah kebetulan ini gitu. Jangan kalau bocah mah diam aja kata begitu lagi masalahnya. Belum satu belum paham. Nggak paham. Ya, bocah lari juga jangan diginin. Itu ditabrak terus bocah mah. Iya. Karena belum paham, nggak ngerti. Itu mah Iya. kalau bahasa bocah-bocahan itu banyak ya, si anak saya punya. Nah itu bagusnya dia apa itu ya? Jadi dia bapaknya tahu itu bocah larian, begitu pas setiap sholat itu dibawa. Saya blok. Dia Kalau masalah belakang. Hah? Belakang. Bapaknya, Enggak itu ya dia ada belakang juga, nemenin juga. dia di belakang itu ini larian muter balik barisan begitu, bolak balik. Bapaknya yang biko. Kita kan lagi sholat tuh ya. Hmm. Nah apakah kita boleh negur orang tuanya apa gimana gitu? Karena ya buat pendidikan juga ada juga buat bocah. Iya. Itu kadang-kadang pendidikan buat dia. Secara tidak langsung ya, yang dia tonton tuh orang sholat baca gitu bahasanya. Iya. Tinggal nonton di luar apaan baik. Ketika itu dia nonton orang sholat, mudah-mudahan dia bisa nyontok kayak gitu. Iya, seperti itu. Cara mencegahnya kan juga pasti mengganggu kehusuan ya. Iya, kalau bisa orang tuanya dibimbing.
ya. Bukan ya kan Korea. Ngomong ya. kan ajak ngobrol Iya. nggak urusan orang. Bisa sebetulnya. Terus sampai berpikir apa dia ngambil betal Jawa Mari kalau semuanya ya gitu kali gitu kayaknya ya. Nggak ada dalam ini sih sebelum dapat itu mah, kecuali bocah orang sini kita belokin kemari nggak apa-apa. Nah dia kita jadi makmum. Bocah gendong nungguin baca turun dulu. Ada yang naik belakang. Itu mah dipegang nggak apa-apa. Gak apa-apa ya. Tonjong bang. Saya Husain juga pernah apa naikin ini. Di pondok. Iya. Nazar, ya, kalau udah gak khusyuk tuh ya. Itu khusyuk itu di mana aja buat apa aja? Di mana? Gila. Kalau dari awalnya khusyuk, ke depan belakang gak khusyuk, supaya khusyuknya apaan perhatiin kaki ya? Jago orang bisa khusyuk semuanya. Hah? Sekarang ya? Rata-rata berarti ya? Nah, iya. Khusyuk itu bukan berarti harus melupakan segala-galanya. Iya. Gitu. Karena khusyuk itu Rasul aja kalau lagi sholat masih denger bocah nangis di belakang, Iya. cepetin tuh sholatnya. Berarti kan masih denger itu kan? Iya. Bukan berarti lupa segala-galanya. Enggak. Rasul aja ketika denger bocah nangis buru-buru sholatnya dipercepat. Kenapa? Takut mengganggu orang tua yang lagi sholat. Ya. Apa itu Bukan berarti nggak denger kan? Denger berarti kan? Apalagi lagi sholat galak. Oh no, ada janda lewat ini. Itu mata udah lah. Itu janda ya. Itu anak saya itu ya, aja begitu. Jangan jelalatan. Karena akan mengganggu kehusyukan. Ya karena apa yang kita lihat pasti tertanam dalam hati kita. Kalau mata sekali mana udah, Iya. dia ngalik udah gak kelihatan. Tapi hati sampai di rumah masih kelihatan. Iya. Berapa hari masih? Kita ke Monas tahun berapa kita? Ke Monas tahun berapa? Lama dah. Udah lama ya. Sekarang masih ingat ke Batu Monas? Iya. Bayang. Maka hati ini Masuk nggak ke bisa lewat dibohong mana? ya. Karena hatimu lebih lama. Ya mandang sekali di hati lama hilangnya. Bahkan nggak bisa hilang-hilang. Kita sekali itu udah sampai sekarang masih ingat baik. Iya. Itu gara-gara pandangan kita tuh. Ya. Bahkan kita masih mandang masa kecil kita aja, teman kita masih ingat. Ingat. Itu udah berapa puluh tahun. Itulah hati. Maksud anak ngomongnya. Maka hati mah lebih luas itu. Makanya lebih luas daripada lautan kayak gitu. Udah taruh berapa juga dimasukin Muat enggak. ya. Muat baik. Itu hati. Hotel muat. Iya segala macam. Laut muat. Makanya itu hati, khususnya hati. Dalamnya mana apa? Mata. Tapi yang jadi apa? Ini jadi sebab adalah hati. Ya tujuan. Karena bisa terekam dalam hati kita apa yang kita lihat oleh mata kita. Wa man taraka fudula ta'amun ya ladatul ibadah, ladatul ibadah. Barang siapa yang meninggalkan ya, enggak berlebih-lebihan di dalam makan, maka akan diberikan lazatnya dalam ibadah. Mana ya berlebih-lebihan dalam makan itu. Ya, itu yang melebihi daripada ukuran syariat. Ya, ukuran syariat yang kita makan. Kenapa? Karena kita makan itu yang kenyang, saat-saat itu kenyang. Sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk Napas. minuman, sepertiga untuk napas. Itu namanya kenyang menurut saya. Lebih dari itu berlebihan. Ya kalau tahap keluarnya daging. Kalau makan daging kan. Itu tahap keluarnya air. Kenapa nggak ada buat napas? Itu melebihi syariat itu namanya. Itu nggak bisa ganggu ibadah tuh. Kita sujud aja kan takut tahan. Iya. Udah nggak bisa ibadah, udah nggak bisa ini. Tapi kalau secara syariat enak, kita duduk juga enak. Ngapain enak? Kenapa masih longsong? Tahap keluarnya angin. Gitu. Tapi kalau berlebihan, masa itu lagi sampai dionjol-onjol, pengen nambah lagi makan masih pengen gitu kan, sampai dapat lagi apa sabuk dikendorin lagi, jalan-jalan dulu gitu kan. Kalau bisa diandungi. Iya. Gitu. Kadang-kadang pas muntah, ini muntah manis apa namanya, tahap manis begini kan, ini keluarnya kuning.
Itu namanya melebihi batas kenyang syariat. Kalau kenyang syariat nggak apa-apa. Belum berlebihan. Ya, sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, air, sepertiga lagi untuk nafas. Nah, itu baru kenyang tuh, kenyang secara syariat. Makanya kalau itu diajarin gini, nggak apa-apa kenyang banget juga tuh. Ini makan begini nih, makan begini nih, makan sekenyang-kenyangnya nggak apa-apa. Apa keratnya makan begini nih. Ini pas bangun pas. Nggak bakal ada kekenyangan tuh. Makan begini aja, kenyangin terus. Jangan sila, kalau sila makan melar. Ini makan begini nih, makan ya, gitu kan? Iya, kuncup. Ini makan sekenyang-kenyangnya nggak apa-apa tuh. Nanti pas kita bangun beres enak biasa, nggak akan kekenyangan. Ya kalau dari begitu langsung sila mah, sampai lagi diri itu, lain lagi udah. Nah, kayak yang ganggu dalam ibadah. Nah, makanya man sobar kata Nabi qala ya wa annahu sallallahu alaihi wasallam qala man sobara ala qutis syadid ya al quti asyadidi sabran jamilan askanallahu minal firdausi haitsu barang siapa yang sabar atas makanan dia makanan pokok ya asyadida yang banget sabran jamilan dengan sabar yang bagus askanallahu al firdausi haitsu maka Allah akan menempatkan kepadanya daripada surga Firdaus saya susah sekira-kira yang ia kehendaki. Firdaus susah. Ada lagi di bawahnya tuh. Ruya anahu waruya anahu sallallahu qala ayyumamri'in ishtaha syahwatan farada syahwatahu wa ahtara ala nafsi gubirah. Siapa saja, orang mana saja, ya manusia mana saja yang menginginkan, ya, dia akan syahwatnya. Kemudian dia menolak keinginan syahwatnya, wa athar dan memilih ala nafsi atas dirinya, gufirallahu maka dia diampun. Gara-gara makan dapat diampunin tuh. Masih pengen banget ini, nafsu masih pengen banget ini makan, tapi ditahan sama dia. Dia milih buat dirinya. Gitu. Mantaraka putra dohiki munihal haibah. Barang siapa yang meninggalkan berlebih-lebihan ya, tertawa ya munihal haibah maka akan diberikan haibah kuwibawa. Ada wibawa. Keduanya ya kasratud dohki tumitul qalba. Banyak tawa menyebabkan matinya hati. Mati hati. Hati keras saja bahaya. Bagaimana kalau hati mati? Karena hati keras dinasihatin ada susah ya. Amahak nanti enggak nerima. Kalau bahkan nerima timbulnya akan sombongan. Kalau timbul kesombongan amal apapun yang dilakukan maka akan ditolak oleh Allah. Jadi merembet ke sono-sono jadinya gara-gara makanan doangan gitu. Gara-gara tawa gitu. Gitu. Keras hati. Nah kalau udah keras hati mah jangan lagi ya Nabi ngasih ya ngajak iman kepada orang kafir ditentang gara-gara keras hatinya mati hatinya gitu. Jangan lagi kita sampai Nabi yang ngasih ya, ngajak nggak bisa udah mati hati dikunci ya? Juga dikunci banyak dikunci iya kunci atau memang apa ya udah penuh dengan dosa-dosa biasanya. Waman tarokal mizah munihalah baha juga bisa kemuliaan ya keagungan. Barang siapa yang meninggalkan mizah bergurau bercanda munihal baha maka akan diberikan al baha kemuliaan bisa ya sebaliknya daripada kehinaan. Kenapa asumtu sayyidul akhlak kata Nabi. Diam itu adalah tuannya akhlak. Waman mazah usuhi babi barang siapa yang bergurau bercanda maka dia akan diremehkan. Disepelekan. Bocah kecil aja manggilan nama. Bocah kecil manggil nama. Jojon, kurang tua bagaimana? Tetapi kalau bocah ada Jojon, enggak ada. Padahal mah ngelawak doang bercandanya. Ketika nggak ngelawak mah serius ini. Serius kan?
itu tetap aja dipanggilnya. Itu disepelein. Malih bolot. Malih bolot. Di mana juga tuban ada pakai tokat si bolot itu. Bocah kecil emang gitu. Emang begitu. Jadi sepele baik, nggak ada Pak Bolot kemana, nggak ada, pasti nunggu di mana? Ada bolot, pasti begitu. Udah bocah kecil ini, emang gitu. Si Malih. Dia juga nggak marah di malu gitu. Yang udah kerjaan dia. Iya. Usaha dia. Itu nggak bakal ini ya. Itu kata Senau gitu, mantara kalbiza. Makanya Rasulullah jangan lagi bener ya bercandanya aja bener. Jangan lagi bener bercandanya juga bener. Jadi bukan sesuatu yang gurauan-gurauan yang nggak ada apanya, nggak ada manfaat, ada manfaat. Bercanda sih gitu. Bahkan Rasulullah bercanda bukan orang ketawa, nangis sampai bercanda gara-gara gurau Rasulullah. Gitu. Ya. Nenek-nenek itu kan yang pengen apa? Pengen masuk surga minta doain. Kata Nabi di surga nggak ada nenek bilangin no. Kan bener kan? Bercanda dulu ya. Bercanda sampai ditungguin Rasul langsung berangkat tuh sholat. Itu yang bilangin nggak ada di surga nggak ada nenek. Di surga Nggak ada sholat. Kan lama itu nangis ya. Emang bener bercandanya bener Rasul. Emang dia nggak ada kan jadi perawan lagi kan begitu. Jadi bercandanya dia bener Rasul. Baru. Apalagi mengguraukan orang lain sampai orang lain ya apa namanya itu kadang-kadang Singgung. kita bikin apa bercanda orang lain tuh sampai hina banget gitu kan tapi banyak orang yang tertawa gara-gara kita yang bercanda orang lain itu ya. roasting ya Di perang. Di roasting. jadi kita orang masa Allah sampai kalau sampai pingsan bahaya apalagi Oh. iya banyak orang yang bercanda Iya. gitu kan tapi kadang-kadang sampai keterlaluan itu bercandanya kadang-kadang malah timbul bahaya. Wa man taraka hubbad dunya, barang siapa yang meninggalkan kecintaan dunia, munya hubbal akhirah, maka akan diberikan kecintaan terhadap akhirat. Nggak boleh ya cinta dunia. Punya dunia boleh nggak? Boleh. Punya dunia mah. Yang nggak boleh itu cinta Dulu. punya dunia boleh. Ulama sufi aja banyak yang kaya gitu kan. Cuma hatinya tetap nggak ada kecintaan terhadap dunia. Makanya nggak bisa mengganggu dia dengan Allah, hubungan dia dengan Allah nggak terganggu dengan banyak hartanya. Justru hartanya ya dipakai untuk yang baik-baik. Gitu. Ya, ini akan cinta akhirat. Ya. Lebih baik naik apa? Lebih baik kata kita mah naik Mercy tapi ingat Allah daripada naik odong-odong rusak ingatkan kepada dunia. Mendingan mana tuh kira-kira? Naik Alphard tapi hatinya Allah. Jadi nggak kelihatan Alphardnya. Alphardnya nggak kelihatan. Yang kelihatan siapa? Allah. Itu kan daripada naik angkot lagi mikirin. Ada. Apaan gua naik Alphardnya? Iya. Kapan gue naik Alphard? Itu. Lebih naik Alphard ingatnya Allah masih. Enak begitu. Makanya faina dunia wal akhirah tholibatani wa matlubatani. Ya. Dunia sesungguhnya dunia dan akhirat ini saling mencari dan dicari. Faina dunia wal akhirah tholibatani mencari keduanya wa matlubatani dan dicari keduanya. Mana contohnya? Fatalibul akhirah tatlubuhu dunya ala hatta yastawfi rizqahu. Ya. Itu barang siapa yang mencari akhirat, man talabal akhirah tatlubuhu dunya ya hatta yastawfiya rizqahu. Ya. Orang yang cari akhirat maka dunia akan mencari kepada dia. Sampai kapan? Hatta yastawfiya rizqahu, sehingga dicukupi rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang sudah ditentukan orang dikasih itu. Karena setiap kita itu pasti apa? Pasti udah disediain rezeki oleh Allah. Pasti sampai kita meninggal tuh rezeki kita masih ada. Kalau kita udah nggak ada rezeki berarti meninggal dunia kita. Kenapa? Stok kita udah ditentuin dengan umur kita. Udah. Itu stok rezeki kita sama umur kita sama. Kalau masih ada rezeki,
berarti masih hidup. Kalau udah nggak ada rezeki, berarti udah Habis. meninggal dunia karena stok udah habis. Makanya dalam kitab apa? Kitab Tuhfatul Mardiyah, mengejarnya aja dan mengejarnya apa rezeki kepada seorang itu sama, ngejarnya sama-sama ngejar. Gitu ya. Artinya selagi ajalnya masih ada, rezeki masih ada, maka dia tidak akan meninggal dunia. Karena stoknya sudah siapkan oleh Allah sampai dia meninggal dunia. Sampai udah, ya batas napas sudah habis sampai di sini. Ya batas sedikit habis sampai di sini. Kalau masih ada mah ya belum. Karena rezekinya masih ada. Karena setiap orang itu pasti rezekinya. Karena sesuatu yang sudah ditentukan kepada kita, rezeki tidak akan pernah diberikan kepada orang lain. Dan sesuatu yang akan diberikan orang lain tidak akan pernah diberikan kepada kita. Itu rezeki Pak. Sama aja. Cuma ada rezeki yang udah ditetapkan sama kita tanpa kita mencari. Ada rezeki, ya, ada yang melalui kita mencari. Gitu. Ada yang melalui tapi kasar. bagus sama bagus. Bagus. Yang penting mah ingat Allah. Nah itu doanya. Industrinya kan ingat Allah. Iya. Ingat Allah. Iya. Kan syariat itu disuruh kan ya. Jangan sampai kita pengen jadi sufi ini, ya lagi usaha-usaha ditinggalin usahanya, gitu kan. Pengen tajrid. Sementara kita masih pengen dunia bini, masih pengen dunia anak, masih butuh dunia. Itu namanya nafsu, bukannya bukan pengen ibadah. Kalau kita masih butuh itu, makanya orang ada yang dekat dengan Allah dengan kasab. Kalau nggak kasab nggak bisa dekat dengan Allah, mikir mulu, gitu kan. Ada orang yang bisa dekat dengan Allah dengan tajrid, mengosongkan diri daripada usaha kayak gitu. Kalau dia usaha babak belur apanya ibadahnya. Itu ada yang begitu. Ada yang gara-gara ya usaha nggak punya usaha, malas loh. Tapi lagi rajin usaha, wah rajin ke musola di masjid, bahkan rajin dermanya. Pas nggak punya usaha, ke masjid juga segan. Itu kan ada yang gitu. Itu yang gitu dan kaya gitu. Itu makanya yang penting apa? Kedekatan dengan Allah. Dekat dengan Allah. Sufi aja nggak ngelarang orang usaha, disuruh usaha. Disuruh usaha, silakan. Ya usaha-usaha. Yang penting ketika usaha kita selalu ingat dengan Allah. Yang penting mah ingat dengan Allahnya ini. Nah kemudian wa talibu dunya tatlubul akhirah hatta yaqudal mautu bi unuqihi. Dan orang yang nyari dunia, orang yang cari tatlubul akhirah, maka akhir pun akan menuntutnya. Dituntut ya kalau nyari dunia tanpa mengejar akhirat, maka akhirat itu kan nuntut tuh, nyari juga tuh. Karena dia meninggalkan akhirat maka dituntut oleh akhirat juga dia. Dituntut. Karena meninggalkan akhirat gara-gara ngejar dunia. Dituntut juga sama akhirat. Mana wild. Sampai kematian datang. Leher ya. Nah, wa man tarakal istighala bi ghairihi munihal islaha bi uyubi nafsi. Barang siapa yang meninggalkan sibuk atau kesibukan bi uyubi ghairihi dengan aib-aib orang lain, ya nggak pernah apa ngutik-ngutik bagaimana orang lain aibnya, nggak pernah mau tahu dia mau ya. Nah ini munihal islaha bi uyubi nafsi, maka akan diberikan islah, bagus beres bi uyubi nafsi dengan aib-aib diri. Kenapa? Dia selalu mengoreksi apa, sibuk dengan aib dirinya, nggak pernah memikirkan daripada aib orang lain, maka semakin hari semakin bagus. Ya, kenapa? Yang selalu diteliti, ya, diperhatikan, disibukkan adalah aib dirinya. Karena bahaya kalau orang sibuk dengan aib orang lain, ini amal-amalnya akan hancur. Sittatu asya tuh batul, ya, apa ini? Tuhbitul amal. Ada 6 perkara yang menyebabkan leburnya daripada amal-amalan. Al-istighol bi khalqi. 1, sibuk dengan aib makhluk, itu akan melebur daripada amalan kita. Yang kedua, waqasatul qalbi, keras hati nggak mau nerima nasihat. Ya, kalau nggak mau nerima nasihat berarti sombong. Kalau ada takabur dalam hati kita, ikan diharamkan masuk surga. Ya, gitu. Ya, ada sombong dalam hatinya.
Hubud dunia, kedua hubud dunia. Ini juga akan melebur daripada amalan-amalan kita. Wakilatul haya, apalagi sedikitnya rasa malu. Ada rasa malu udah. Ya, ibadah, ninggalin ibadah nggak malu, maksiat juga nggak. Tulul amal, panjang angan-angan. Apa namanya itu? Ya, makanya. Makanya hari rencana begini, tapi cari kagak. Begini. Kalau Jadi pernah. makanya kalau punya begini nanti saya begini, punya begini saya begini. Tapi nggak ada ini. Ada realisasi. Nggak ada realisasi. Ayo doang. Akhirnya seger ngapa-ngapain kan? Kalau orang menghayal kan seger ngapa-ngapain. Nyasi ke menghayal doang. Ngelamunnya tiap hari. Ya, udah malas ngapa-ngapain kalau tulul amal. Malas kerja. Kenapa? Enaknya menghayal. Segan dia. Malas aja. Apalagi bertemannya sama tulul amal juga. Sama itu. Ya. Ntar kalau anak gul, kadang-kadang. Tapi nggak dicari gul apa yang gul ini kira-kira. Kemudian wazulmatun la yantahi, kezoliman yang tidak pernah terhenti. Itu termasuk akan melebur amal. Yang terakhir wa man taraka tajassus fi kayfiyatillah munihal bara'atan minan nifaq. Barang siapa yang meninggalkan tajassus, ngoreksi ya di dalam tata caranya Allah Subhanahu wa taala, munihal bara'atan minan nifaq, maka akan diberikan kebebasan daripada sifat munafik. Apa itu? Suka ngoreksi ya. Kadang-kadang kita suka itu ya. Kadang-kadang tuh ya kan itu sudah ketentuan Allah ya. Allah. Coba dari dikit kadang-kadang kita ngoreksi. Itu bocah cantik banget, mobilnya itu, lakinya hitam aja dia. Itu kalau jadi ini nyalain Allah kan. Padahal itu takdir sama Allah. Pada hakikatnya dia sudah nggak apa? Menerima tata caranya Allah. Gitu kan. Kadang-kadang begitu kan. Ya. Itu kan. Gitu ya. Gak salah. Gak salah. Itu orang rajin beribadah sore pagi ke masjid. Itu apa hidup susah ya? Gitu. Kadang-kadang kita itu Allah bagaimana? Itu. Jadi kan nanti akan timbul suuzon dengan Allah. Kalau timbul suuzon akan timbul penyakit munafik nanti. Munafik di sini bukan munafik amal, munafik i'tiqad, hati yang bahaya malah. Walaupun mulutnya la ilaha illallah, tapi hatinya ada kemunafikan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu nggak nyambung. Ya, itu nggak nyambung. Ya Allah menciptakan ini ngapain sih? Oh, kalau kayak nyiptain ini ya nyamuk ini kalau ciptain ini usahain matan gitu kan, apa gitu kan? Tergantung mana kan pemberian. Bagaimana Allah ya. Terserah Allah. Kadang-kadang orang ibadah juga mau dimasukin surga, masukin neraka tergantung Allah. Kenapa? Surganya punya Allah, nerakanya punya Allah. Lah dia mah ibadah juga bukan buat Allah, kan gitu bisa aja. Itu semuanya. Makanya ibadah kita mah lagi cari apa? Nyari rahmat dan ridhonya Allah. Segitu sudah nggak ada lagi. Kalau buat beli surga mah, surgamu punya Allah. Deketin dia yang punyanya kan begitu. Dimasukin neraka juga kalau Allah ridho mah aman. Itu tidak. Jadi dimasukin neraka nih, tapi Allah ridho, aman nggak? Aman. Masuk surga dengan rahmatnya Allah, aman. Malaikat Mikail, ya, nggak kepanasan, malah senang malah di neraka. Ya, nyiksa orang. Sama juga Algojo kalau dimasukin ke penjara senang apa gitu? Senang malah di penjara kan? Tapi dimasukin penjara dia, panggil masuk penjara tuh Algojo, resep malah. Ini dia, udah lama kamu kuliah orang kan gitu. Senang lah dia. Karena dapat ridho dari apa? Dari lapas kan? Iya. Jadi malah senang banget tuh. Aman kamu udah gatal banget gimana? Gitu ya, tanam polis. Padahal dimasukin penjara, tapi senang. Gitu. Makanya tergantung apa? Tergantung ridhonya itu. Gitu. Ya, Nabi apa? Nabi Ibrahim 40 hari 40 malam di mana? Di api dengan ridho Allah, nggak kebakar, nggak hangus pada kedinginan. Kenapa? Dengan ridhonya Allah, dengan rahmatnya Allah. Itu. Gitu aja. Tajasus, makanya kalau tajasus dengan kaifiat Allah, ini bisa timbul apa? Timbul munafik hati. Tapi kalau kita tidak pernah mengoreksi bagaimana tata caranya Allah, itu tidak akan terbebas, selamat daripada sifat munafik. Nggak merasa kita akhirnya nggak percaya pada Allah. Itu ngerinya.
Wallahu alam. Nah ini baca muniha ya, muniha hikmata, tapi muniha tapi hikmata. Di sini berarti muniha punya apa? Punya mapul dua. Muniha sebut kan? Muniha hikmata, muniha hubadunya, muniha ya, semuanya muniha. Ini punya mapul dua berarti. Ini kan majul, muniha diberikan, tapi masih ada al-hikmata, masih ada mapul lagi. Berarti mapulnya dua. Asalnya mah manahahullah, manahahullahul hikmah, manahahullahu ladata ibadah, manahahullahu, asalnya gitu. Makanya di apa ini? Dimajhulkan, mapul yang pertama dijadikan naifa'il, ganti fa'il yang disembunyikan, gitu. Ya, hikmah. Asalnya mah manahahullahul hikmah, manahahullahu ladata ya alawatal iman, manahahullahu, seperti itu. Jadi ada maf'ul yang dijadikan pengganti daripada apa? Daripada lafaz Allah, menggantikan. Yang asalnya jadi ya, jadi asalnya jadi diberikan. Asalnya memberikan Allah ya, ayata akan wibawa. Wallahu alam. وبارك وسلم وسلم على سيدنا واصحاب رسول الله اجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا عاليا حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم لعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد صلاة تنجي بها من جميع الاهل والافات وتقبل من فجر وترفعون بها إنك عمد الرجال تبتغون بها أنفس الغية من يوم الخيرات والحياة وتعلم لمن إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويقضي الحاجات إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك السلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجسد والبرة بالعين والأمال وبركة في رزق الحلال طيبا مباركا واسعا كثيرا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا يا الله بشكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب والعافية على حسن الخاتمة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا وارحمنا كما ربنا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وجعل بيننا وبينهم بالخيرات بالبر والرحمة أنت خير الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يقدس سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ya Allah. يا